Ya Pak, menonton ini kan mungkin tanggal pemaparan hasil CGT kami itu 2 orang mendirikan rekan-rekan sanksi terkait budaya positif Pak, budaya positif mengatasnya juga mungkin pemaparan tanggung nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas kepada seragam sarjana dan ke ayah dari hukuman ayah penonton restitusi segitiga restitusi kepada saya kesepakatan saya mungkin ini mungkin dina waktasna adik menempatkan rekan-rekan saya kan kembali saya kaget sekolah siap belum kasih informasi atur nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Selawat serta salam semoga selalu bersambung curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, guru yang saya hormati, untuk kegiatan pada hari ini saya akan mungkin memaparkan atau memberikan informasi terkait budaya positif dengan modul di demonstrasi kontekstual. Budaya positif ini perlu kita pahami bersama-sama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Setia. Saya CGP Angkatan 11 dari SDN Ciberemir, CDM Kota Sukabumi. Next, Pak Ridwan. Ya, yang pertama mungkin saya memaparkan sedikit saja tentang latar belakang adanya atau keharusan kita memahami tentang budaya positif di sekolah. Mungkin di sini saya persingkat latar belakangnya berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara memfokuskan pada arti menuntun pada pembelajaran anak sesuai zaman dan kodratnya, dan segala sesuatu pembelajaran berpusat pada anak. Mungkin itu filosofinya, menuntun. Kita harus sebagai guru kita harus bisa menuntun anak ke arah yang lebih baik dengan cara menuntun yang sebenar-benarnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nextnya saya simpan. Ya, tujuan sendiri mungkin di sini mohon maaf saya berdiri. Tujuan dari kegiatan ini mungkin menggali filosofi segitiga restitusi yang termasuk ke dalam budaya positif, di mana segitiga restitusi ini merupakan sebuah kerangka berpikir yang menjadi dasar dari adanya budaya positif. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama mungkin keyakinan kelas, mungkin nanti akan dipaparkan lebih jauh. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan strategi disiplin positif. Yang pertama, elemen pertama mungkin tentang keyakinan kelas, di mana pengertian dari keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin ditumbuhkan dalam komunitas sekolah, di mana keyakinan kelas ini seluruhnya setiap kelas, bapak, ibu guru di kelasnya masing-masing harus bisa membuat atau membentuk keyakinan kelasnya sendiri. Ya, itu merupakan elemen pertama. Dilanjutkan. Untuk elemen kedua, kebutuhan dasar manusia, merupakan hal-hal fundamental atau dasar yang dibutuhkan setiap individu untuk bertumbuh dan berkembang. Di mana kebutuhan dasar manusia, kita tidak bisa melangkah ke keyakinan atau ke tahap langkah berikutnya tanpa memahami apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia di masing-masing, terutama khususnya
di murid-murid. Jadi kebutuhan dasarnya harus kita ketahui atau telusuri terlebih dahulu. Jadi langkah selanjutnya tentu kita tidak akan salah melangkah dalam menentukan apa yang harus menjadi tindakan. Yang ketiga yaitu elemen strategi disiplin positif. Strategi disiplin positif ini merupakan metode untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa hukuman. Contoh di sini tanpa hukuman dan penghargaan yang bersifat eksternal. Jadi secara gambaran saya sendiri pun sering melakukan kesalahan. Ya artinya selama ini yang saya anggap betul ternyata setelah mempelajari dan memahami apa yang menjadi budaya positif demi kebaikan murid ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang saya lakukan ini saya perkirakan bagus, ternyata kurang bagus atau tidak baik. Selanjutnya, nah di sini mungkin secara penjelasan lebih mendalam lagi saya bagikan ini menjadi sub-sub materi modul, di mana yang pertama kebutuhan dasar manusia, yang kedua posisi kontrol restitusi, yang ketiga restitusinya itu sendiri. Baik, yang pertama untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak akan bisa melangkah lebih lanjut tanpa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, seluruh murid atau seluruh manusia itu membutuhkan yang namanya bertahan hidup. Bertahan hidup cakupannya sangat luas sekali, termasuk pemenuhan tentang kebutuhan makan, minum, dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia, salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling dasar, yaitu bertahan hidup. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Di sini penguasaannya bukan berarti ingin menguasai orang lain, tapi ingin bagaimana si anak atau murid itu memiliki kuasa atau penguasaan, meyakini bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari manapun. Itu tentang penguasaan. Untuk selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kesenangan jelas ini merupakan salah satu juga kebutuhan dasar manusia, ya, kesenangan. Senang itu dalam artian senang lahir dan senang batin. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu guru, murid-murid kita tentu saja ingin mendapatkan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Saya sendiri berpengalaman atau mempunyai pengalaman di mana saya mendapatkan beberapa anak atau murid melakukan sesuatu itu tanpa maksimal. Ternyata setelah diselidiki ada lebih dari 5 kebutuhan dasar manusianya ini ada kekurangan. Ya salah satunya mungkin saya yang temukan di kelas itu adalah tidak adanya atau tidak memperolehnya kasih sayang dan rasa diterima di dalam lingkungan kelas tersebut. Itu menjadi efeknya negatif, jadi minder atau tidak percaya diri bagi murid tersebut. Yang terakhir mungkin kebebasan. Nah disinilah yang paling kental sekali berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kebebasan di sini bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan di sini bagaimana murid atau anak kita bisa menuangkan potensi atau talenta-talenta yang terdapat di dalam dirinya, sehingga dia memiliki kebebasan untuk menyampaikan atau mengaktualisasikannya. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau kata lainnya survival, ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita lanjut saja, ini kebutuhan yang sudah dijelaskan tadi. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini merupakan faktor penting juga untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita sering menemukan yang namanya di antara satu kelas saja masih ada anak-anak yang hanya
bisa bermain atau senang bermain dengan kelompoknya tertentu saja. Nah, di sini mungkin akan berimbas pada rasa kasih sayang yang belum diterima secara utuh oleh beberapa anak. Selanjutnya penguasaan di dalam penjelasannya, mungkin kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Penguasaannya menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini juga meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Artinya si anak ini lebih tidak muncul untuk percaya dirinya. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk bebas. Dalam artian kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Oke, dilanjut. Kesenangan, semua kita paham senang itu seperti apa ya. Tapi di sini untuk anak atau keseluruhannya mungkin bisa disimpulkan kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu bisa dikatakan sudah merasa senang kalau sudah bisa bermain, sudah bisa tertawa. Itu untuk murid kita. Selanjutnya, ini secara garis besar saja posisi kontrol restitusi. Ini yang perlu dipahami oleh seluruh pendidik atau seluruh guru. Jadi apa yang harus dilakukan jika menemukan permasalahan atau anak-anak yang membuat masalah, inilah yang harus kita terapkan langkah-langkah. Ternyata di dalam posisi kontrol restitusi ini ada beberapa. Guru bisa jadi penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perlu saya sampaikan bahwa posisi kontrol terbaik sebetulnya berada di posisi manajer, di mana posisi manajer ini sudah tidak ada lagi yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum, tidak boleh ya. Untuk seluruh guru sudah tidak boleh lagi menjadi posisi kontrol atau memiliki posisi kontrol penghukum, membuat orang bersalah. Contohnya kalau penghukum seperti ini, misalkan kamu akan bapak hukum push up misalkan, itu sudah tidak boleh. Contoh dari membuat orang bersalah, kamu tuh contoh misalkan si anak melakukan kesalahan, kita mengatakan atau kita menyampaikan kepada anak tersebut seperti ini, kamu telah menyakiti orang lain, bagaimana, seolah-olah jadi membuat si anak itu merasa bersalah. Itu tidak boleh juga atau tidak harus dilaksanakan, karena kita niatnya baik tapi hasil efeknya akan membekas terhadap anak tersebut, terus saja merasa bersalah. Nah, untuk teman sendiri, identitas yang berhasil sukses yaitu tadi seperti saya katakan, saya kalau misalkan di posisi kontrol ini ingin seperti manajer ya. Tapi di sini identitas yang berhasil itu bukan hanya manajer saja, tapi di sini posisi kontrol bisa menjadi teman dan pemantau. Perilaku kontrol positif, kalau kontrol dirinya jelas sebagai manajer. Ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini materinya sangat banyak ya dan cakupannya luas. Kita akan membahas lebih dalam terkait contoh-contoh atau kalimat-kalimat yang disampaikan. Selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kenapa segitiga? Karena memang ada 3 tahapan yang akan dilakukan di dalam segitiga restitusi ini. Adapun definisi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah dilakukan pendalaman atau bimbingan menggunakan 3 tahapan restitusi ini, si anak yang tadinya bersalah tidak merasa bersalah dan menyadari tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya. Nah, di sini tahapan-tahapan di dalam penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama,
jelas. Mungkin saya ingin mentransferkan apa yang saya peroleh di pelatihan CGP ini. Yang pertama, jika ada permasalahan atau anak yang bermasalah melakukan kesalahan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Misalnya ada anak yang melakukan atau mendorong temannya sampai terjatuh, contoh. Adapun validasi tindakan yang salah ini yang harus dilakukan adalah guru segera memanggil anak tersebut dengan mungkin yang pertama jelas raut wajah atau mimik wajah kita tidak boleh sampai kelihatan anak itu takut. Validasi tindakan yang salah berupa kalimat seperti ini. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Jadi diawali dengan seperti jangan langsung muncul pertanyaan kenapa kamu melakukan salah. Itu kalau dari lihat tahapan ini itu langkah yang salah. Tapi contohnya memvalidasi tindakan yang salah itu bagaimana kita menanamkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut salah, tapi dengan kalimat-kalimat yang benar-benar si anak itu bisa menerima. Ya salah satunya tadi mungkin kita menggambarkan diri kita sendiri bahwa tidak ada manusia yang salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Artinya apa yang Ananda atau anak lakukan itu hal yang wajar. Itu yang pertama supaya dia tenang dulu, memvalidasi apa tindakan yang dilakukannya itu salah. Itu sebagai contoh saja. Nah untuk selanjutnya dari tahapan validasi tindakan yang salah, setelah validasi tindakan yang salah ini lalu langsung menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya ini loh aturan atau apa yang seharusnya dengan anak atau dengan teman itu. Saya tadi kasih contoh yang tadi ya. Jadi si anak melakukan atau mendorong anak sampai terjatuh, memvalidasi tindakan yang salahnya seperti tadi supaya dia menyadari oh itu bentuk yang salah. Terus menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas itu diberi keseimbangan buat anak tersebut bahwa hal tersebut memang sudah tidak perlu dilakukan lagi atau jangan pernah dilakukan lagi karena dapat merugikan temannya atau orang lain. Kalau sudah distabil anaknya, terakhir menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini adalah bentuk-bentuk dari kata-kata kebajikan secara universal. Artinya di dalam keyakinan ini alhamdulillah saya sudah menerapkan atau membuat kesepakatan kelas yang didasarkan dengan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini berdasar pada kata-kata dari kebajikan-kebajikan yang sifatnya universal, artinya secara menyeluruh. Contoh, tanggung jawab itu merupakan suatu bentuk keyakinan. Tanggung jawab itu luas, ya artinya jika membuat aturan, kita sudah paham bahwa aturan semua tujuannya untuk mengarah ke lebih baik. Tapi ternyata aturan-aturan yang ada yang selama ini kita terapkan ternyata ada kesalahan atau kurang tepat. Salah satunya dari contoh, saya memberikan contoh dari satu aturan saja. Yang pertama misalkan tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem di kelas, tidak boleh berantem di kelas. Tentu langkah selanjutnya bagi kita sebagai guru untuk menjadikan keyakinan atau kesadaran murid itu dimunculkan dari aturan tidak boleh berantem tersebut menjadi kalimat positif. Ya tentunya kalau kalimat positif dari tidak boleh berantem mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan kira-kira kalimatnya diubah menjadi apa? Lebih rukun atau saling menyayangi. Nah ini dari kalimat negatif atau aturan yang terbentuk diubah menjadi kalimat positif, kalimat negatifnya dihilangkan, tapi menjadi kalimat positif yang tadi. Nah setelah jadi kalimat positif yang tadi, barulah dimunculkan kira-kira itu untuk keyakinan kelas atau kebajikan universalnya, kata-katanya atau ya katanya itu cocoknya apa? Ya kalau misalkan komitmen, tanggung jawab,
atau rajin, kasih sayang itu merupakan kebajikan-kebajikan universal yang bisa diterapkan di SD ya, seperti tadi yang tadi adalah saling menghormati. Tentu saja di sini bisa diterapkan keyakinan kelasnya itu tentang komitmen. Jadi komitmen itu kesepakatan. Jadi si anak itu menyadari tanpa disuruh kembali, kalau misalkan dia mau melakukan kesalahan atau misalkan mau menjahili temannya atau apalagi berantem, dia menyadari diri sendiri dengan keyakinan kelas ini bahwa dia sudah komitmen di dalam kesepakatan yang telah dibuat dari mereka sendiri ya, tentang bahwa tidak boleh berantem itu adalah harus saling menghargai. Nah, disinilah ada beberapa mungkin nanti contohnya nanti bisa diterapkan atau diambilkan, karena di sini tidak akan berjalan selaras tentang program pendidikan yang ingin dicapai tanpa kita sebagai pendidik, sebagai ujung tombak di bawah memang belum paham seutuhnya. Ini tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, ini sepertinya tadi sudah saya jelaskan, paparkan secara keseluruhan. Pak Ridwan silakan di next. Ya, terus. Ya, tujuan penerapan pertemuan ini mengambil tema atau memaparkan tentang tujuan disiplin positif dari budaya positif ya, yaitu menanamkan motivasi pada peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kepercayaan atau keyakinan yang guru buat itu akan salah kalau munculnya dari guru. Contoh, itu sudah bertentangan dengan komitmen kita. Jangan, mereka sendiri yang harus menyadari apa yang sudah menjadi keyakinan kelasnya. Selanjutnya, ya, harapan tentu saja dari penerapan apa yang harus dilakukan oleh guru di dalam menghadapi suatu permasalahan penerapan budaya positif di sini adalah harapannya yaitu jelas. Yang pertama, murid atau seluruhnya bisa memahami konsekuensi dari perilakunya. Yang kedua, bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran anak dalam membentuk karakter yang positif. Di dalam teknik penerapan disiplin positif ini dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa seperti yang tadi sudah saya paparkan. Jadi kesepakatan ini dibuat tidak berupa aturan yang dibuat oleh guru, tapi dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh siswa dengan guru melalui pembuatan keyakinan kelas. Lanjutkan. Tolak ukur di dalam penerapan disiplin positif. Yang pertama, murid dapat menerapkan keyakinan kelas dengan kesadaran diri sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Tidak dikatakan berhasil atau tidak dikatakan bagus kalau misalkan si anak nurut atau menjadi takut, malah menjadi takut kalau misalnya munculnya itu dari guru. Suruh atau berkolaborasi seluruh anak itu supaya berpikir apa sih yang menjadi keyakinan kelas kalau misalkan kita melakukan hal-hal tersebut atau hal-hal ini misalkan. Jadi dituntut si anak itu yang supaya menyadari dirinya sendiri dia telah melanggar apa sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keduanya, budaya positif dapat diterapkan oleh murid dan semua guru di sekolah. Jadi kita tidak harus menerapkan murid harus seperti ini, tapi gurunya tidak bisa memberikan teladan yang baik juga. Itu tentu akan bertentangan dan tidak dikatakan berhasil. Selanjutnya, persentase minimal bagi yang melanggar keyakinan kelas maupun disiplin positif sekolah ini kita terapkan atau kita punya perhitungan untuk menghitung progres perkembangan setelah dibuat keyakinan kelas ini. Dari yang tadinya hal-hal yang contoh, misalkan ada yang masih suka main bola di kelas, kita buatkan keyakinan bersama-sama, kesepakatannya seperti apa. Nah, kedepannya itu
apakah masih terjadi. Disitulah progres kita, mungkin kita bisa menilai, melakukan penilaian tersebut. Nah, dukungan yang dibutuhkan tentu saja karena saya dari awal berbicara ini adalah bukan hanya kepentingan saya sendiri, tapi kepentingan rekan-rekan pendidik semua. Nah, di sini makanya langkah-langkah atau tahapan-tahapan sebelum kegiatan ini saya telah lakukan atau telah dijalani. Dan yang pertama mungkin kepala sekolah, saya sudah minta izin ke kepala sekolah, dan tentu saja apa yang akan kita terapkan nanti di kelasnya masing-masing tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan-dukungan yang tertera di depan ini. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab, ya. Tentu saja dukungan dari kepala sekolah ini adalah hal yang utama. Guru tidak akan bisa bergerak dengan sendirinya tanpa ada kepala sekolah, karena kebijakan yang utama atau bisa dikeluarkan dan dapat didengar yang harus dilaksanakan adalah dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, rekan guru. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih juga karena rekan guru mau tidak mau di sini tidak mungkin hal ini cara penyelesaian tahapan-tahapan untuk menjadikan budaya positif ini sebagai hal-hal yang dapat dilaksanakan di sekolah ini tanpa kerjasama atau rekan-rekan guru sejawat. Dengan penerapan disiplin positif ini atau budaya positif ini tidak akan bisa berjalan kalau misalkan guru-gurunya memang tidak bisa berkolaborasi dengan baik. Yang terakhir, ya, dukungan yang dibutuhkan jelas. Kita guru-guru sudah menerapkan atau membiasakan bagaimana budaya positif, disiplin positif, termasuk penerapan dalam langkah-langkah segitiga restitusi itu tanpa dukungan yang terakhir dari orang tua. Manakala kita di sekolah sudah memberikan atau menerapkan apa yang menjadi budaya positif, tapi orang tua di sini tidak bisa menjadi pengontrol bagi perilaku siswanya di rumahnya atau di lingkungannya. Itu dukungan. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun untuk tahap berikutnya yaitu tadi diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan penyelesaian masalah atau budaya positif sendiri. Baik, sesi yang selanjutnya yaitu diskusi, saya buka saja, boleh bisa bertanya atau menambahkan dari paparan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Saya Pak Yoga. Iya, bagus. Untuk Pak Ridwan bisa meriwayat untuk yang itu yang posisi kontrol restitusi tadi yang segitiga restitusi, terus posisi kontrol restitusi terus. Nah, sebelum ini terus. Nah, ini ya. Tadi dijelaskan sama Pak Yoga bahwa peserta didik yang mengalami kesalahan itu kan tidak dianjurkan untuk diberi reward atau punishment. Betul, gitu ya. Betul. Itu bisa dijelaskan Pak, saya belum paham. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Mungkin kalau saya dapat simpulkan atau kutip pertanyaan dari Pak Agus ini adalah terkait reward yang diberikan atau punishment yang diberikan kepada anak yang telah melakukan kesalahan. Ya, ternyata betul Pak Agus. Kenapa tidak boleh ada reward atau punishment atau hukuman? Ya, kaitannya dengan penerapan ini, reward ini akan berdampak jelek manakala si anak tersebut kalau misalkan terbiasa mendapatkan reward, contoh Pak Agus, terbiasa mendapatkan reward, si anak tersebut akan melakukan sesuatu yang berulang atau misalkan dengan hal-hal yang seperti apa yang pernah dilakukan itu tujuannya cuma satu, ingin mendapatkan reward itu, atau misalkan ujian juga tidak boleh. Kalau misalkan ada anak misalkan sudah melakukan hal-hal yang kesalahan, terus kita perbaiki, terus kita kasih
dia sudah bisa memperbaiki terus kita uji atau kita kasih reward, itu tidak boleh. Efeknya menurut segitiga restitusi ini tidak baik Pak. Jadi anak akan ketergantungan mungkin. Untuk punishment jelas punishment ini sudah tidak boleh. Artinya memberikan hukuman ini sudah tidak boleh, baik secara verbal apalagi tindakan Pak. Itu mungkin jawaban karena akan membuat ketergantungan. Jadi si anak tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadaran dan memang meyakini bahwa itu hal baik. Jadi dia akan beracuan bahwa nanti kalau melakukan sesuatu itu akan mendapatkan reward, itu yang tidak boleh. Jadi untuk reward punishment jangan dilakukan lagi Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya Bu Pak. Mungkin sharingnya Pak di sini mau pertanyaannya, mau menanyain tentang kalau misalkan ada anak yang membuat kesalahan di kelas, nah, baiknya kita memberitahu langsung kepada anaknya atau misalkan ke seluruh kelasnya di bareng-bareng dikasih pengertiannya. Sedangkan ketika memberi pengertian kepada seluruh anak di kelas, si anak tersebut yang ditandai itu tidak mengerti dan membuat kesalahan kembali. Iya. Tidak peka. Terima kasih Bu Sipa. Pertanyaan yang bagus ya. Untuk caranya atau teknisnya tersendiri, jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita yang pertama jelas kalau acuannya segitiga restitusi ini, yang pertama kita menstabilkan, terus memvalidasi kesalahan lalu membuat keyakinan. Artinya untuk caranya sendiri jangan dilakukan di depan teman-temannya. Artinya harus diajak ngobrol di tempat khusus. Jangan sampai tadi kita berniat untuk memperbaiki kesalahannya, tapi si anak itu jadi minder atau merasa bahwa wah aku dipanggil oleh guru berarti jelek lah gitu. Nah untuk teknisnya mungkin secara langsung, tapi tidak di depan teman-temannya. Langkahnya yang penting mungkin Bu Sipa di sini. Langkahnya jelas, yang pertama identifikasi dulu tentang apa yang dilakukan kesalahannya, yang berujung tadi sampaikan dengan kalimat-kalimat yang benar-benar bisa diterima oleh anak tersebut. Jadi kalimat pemantik ini memang penting sekali. Jadi tidak langsung menjudge atau menunjuk kamu tuh salah ini. Nah itu tidak dianjurkan kalau untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Dari langkah-langkah ini insya Allah, jadi si anak itu tujuannya adalah supaya si anak itu setelah mendapat panggilan atau mendapat teguran dari kita itu dengan cara tahapan-tahapan restitusi ini, si anak itu tidak merasa minder dan bisa kembali lagi ke teman-temannya dengan keyakinan bahwa dia telah melakukan kesalahan, tapi di kedepannya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, dengan meyakini bahwa keyakinan kelas yang telah disampaikan pada saat bimbingan itu dia sudah sadar dengan sendirinya. Itu harapannya mungkin. Nah, cara dan tekniknya tidak boleh di depan teman-temannya mungkin. Ada lagi? Oke Bu. Bagaimana sih cara kita menyikapi anak yang kalau ada apa-apa itu dia kayak manipulatif, kayak misalnya, aduh ibu aku mah burung nggak kelihatan, padahal biasanya juga nggak gitu lama. Terus kalau misalnya sedang keadaan di lapang lagi ada kegiatan, dia nggak mau ke lapang. Kalau mau ibu aku sakit pusing di kelas, sampai teman-teman juga jadi ikutan. Terus pas kebetulan di situ kan ada tangganya sampai ikut campur juga kan, bilang ke saya, ibu saya aja yang jagain anak ini, soalnya anak ini takutnya begini. Cara kita menyikapi anaknya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Zulfa. Mungkin itu kasus di tiap tingkatan ada yang bagus ya, yang pura-pura atau mungkin kebanyakan nonton film ya mungkin ya. Tapi di sini mungkin saya bantu jawab Bu Zulfa. Sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi, mungkin ada kebutuhan
yang tidak atau belum tercukupi dari anak tersebut. Ya, salah satunya mungkin dari lima kebutuhan dasar manusia itu mungkin kita bisa gali dari orang tuanya, digali dari orang tuanya. Adapun kalau misalkan tidak memungkinkan untuk menggali dari orang tuanya secara langsung, kita sebetulnya bisa mengajak ngobrol si anak tersebut dari hati ke hati. Ya, artinya bimbingan tadi bukan artinya mau menyalahkan si anak tersebut, tapi menggali sebetulnya apa sih yang ingin atau yang karena banyak sekali Bu Julfa ya untuk kasus-kasus seperti ini ternyata basicnya beda-beda. Awal dia melakukan sesuatu atau berbuat seperti itu ternyata didasari dengan motivasi yang berbeda-beda. Salah satunya pasti berkaitan dengan 5 dasar kebutuhan manusia itu yang salah satunya mungkin tidak ada di anak tersebut. Jadi kita dalami dulu terlebih dahulu. Mungkin ini sekedar bantu jawab saja, mendalami sebetulnya kita harus menyelami apa yang selama ini dibutuhkan sebetulnya apa. Kalau sudah ketahuan apa yang menjadi kebutuhan, sebetulnya dia inginnya kebebasan atau misalkan penguasaan atau kasih sayang, misalkan salah satunya itu mungkin kita tinggal nge-push saja apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi keinginan di dalam kebutuhannya tersebut, lalulah diterapkan dengan segitiga restitusi ini. Ini merupakan kasus yang menarik Bu Julfa ya terkait permasalahan itu sebetulnya bisa dijadikan pilot project buat Bu Julfa, coba berhasil atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan segitiga restitusi ini. Soalnya kalau dipahami dari mulai menstabilkan, terus memvalidasi, terus membuat keyakinan keras, menyadarkan itu, termasuk orang tuanya juga nanti sadar dengan sendirinya. Jadi untuk pertanyaan Bu Julfa, caranya seperti apa? Mungkin masukan dari saya, dalami dulu dari hati ke hati dengan anak pendekatan. Ya, melakukan pendekatan, betul Bu Julfa. Pendekatan yang dilakukan ini tidak bisa atau tidak boleh tadi dengan kasus yang sama dengan Bu Syifa, tidak boleh langsung ditegur di depan teman-temannya. Mungkin melakukan pendekatan lebih mendalam terhadap anak tersebut. Kalau tidak memungkinkan dengan orang tuanya secara langsung, karena kita meyakini bahwa pasti kenapa anak melakukan itu ada sebabnya. Nah, di sini sebabnya mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti ada salah satunya yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi Bu. Mungkin jawaban saya melakukan pendekatan atau approach lebih mendalam terhadap anak tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang lain. Mungkin itu Bu Julfa. Ada lagi atau ada yang mau menambahkan boleh? Ya, kalau tidak ada, sekali lagi saya bukan merasa bisa di sini, tapi apa yang menjadi perolehan ilmu pengetahuan hasil dari pendidikan ini, walaupun baru sedikit, saya ingin mentransfer atau memberikan pengalaman atau wawasan saya terkait apa yang menjadi kebutuhan dari budaya atau penerapan budaya positif ini. Karena tidak dikatakan hebat atau keren suatu lembaga atau sekolah manakala di dalamnya anak-anaknya atau warga sekolahnya belum paham seutuhnya tentang apa yang menjadi budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata yang tidak berkenan dalam hal penyampaian. Kita akhiri saja pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Adapun sebelum kita mulai membuat keyakinan kelas tersebut,
Bapak akan sedikit memaparkan, kita bersama-sama akan mencari pengertian dari nilai-nilai kebajikan. Silakan, ada yang sangat punya ide atau mengetahui arti-arti nilai-nilai dari kebajikan ini boleh disampaikan. Yang pertama mungkin dari sini ada nilai-nilai kebajikan, diantaranya yang pertama keadilan. Apa maksud dari keadilan? Seperti apa? Yang keras? Saling membagi, boleh ya? Tidak membeda-bedakan. Ada lagi? Tidak membeda-bedakan ya. Artinya adil. Artinya adil. Jadi keadilan ini sudah dipahami bahwa keadilan ini adalah kita tidak membeda-bedakan atau tidak berat sebelah atau seimbang. Jadi secara umum dikatakanlah adil. Yang kedua, keselamatan. Siapa yang tahu? Keselamatan apa artinya? Ada yang tahu? Rela apa? Yang keras? Menjaga diri sendiri. Ada lagi tambahan bagus saya. Keselamatan apa? Sering mendengar tapi kita tidak paham arti dari keselamatan. Apa keselamatan itu? Terlindung. Ada lagi? Keselamatan. Artinya keselamatan adalah kita terlindung atau selamat ya, selamat dari apapun itu yang dapat membahayakan kita. Yang penting paham. Keadilan tadi sudah, keselamatan sekarang tanggung jawab. Coba pengertian dari tanggung jawab seperti apa? Ada yang tahu? Coba. Tanggung jawab. Siapa? Tanggung jawab itu adalah mengerjakan sesuai dengan sebaik-baiknya. Itu tanggung jawab. Contoh, misalnya disuruh sama orang tua kalian, misalkan disuruh menjaga adik. Kalau anak yang tanggung jawab itu berarti benar-benar menjaga adik dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar, ya mak, saya mau jaga adik, tapi jaga adik kalian kemana saja main, atau tidak memperhatikan adik, itu tidak tanggung jawab. Jadi tanggung jawab paham kan? Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kejujuran. Nah, sering mendengar kejujuran, artinya apa? Apa Sultan? Kejujuran. Jujur pada teman. Tidak berbohong. Kejujuran. Selanjutnya bersyukur. Apa? Selalu mensyukuri apa adanya. Menerima apa adanya. Menerima apa adanya, rela apa? Tidak membuang makanan, selalu bersyukur. Intinya benar, menerima apa adanya, melaksanakan apa yang diterima. Ya, kita harus pintar bersyukur. Artinya apapun yang diterima oleh kita, kita tetap menerima. Selanjutnya, lurus hati. Lurus hati apa? Kira? Coba, gak apa-apa. Iya, coba ada lagi yang bisa lurus hati. Rendah diri. Rendah diri nggak boleh. Rendah diri itu nggak boleh. Rendah hati bagus ya. Baik hati. Baik hati. Kalau lurus hati ini baik hati bagus terus kan. Lupa lagi. Ada lagi? Mau nambahkan? Yang mau menambahkan lurus hati itu apa? Lurus hati itu sama kalau dikaitkan dengan agama adalah tidak suudzon atau tidak berburuk sangka. Jadi kalau misalkan ada teman kita atau siapapun, kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif atau yang jelek terhadap orang yang berbicara tersebut atau orang tersebut. Kita lanjutkan berprinsip. Naura, tidak apa? Yang keras? Memberi tanggapan. Ada lagi? Nurani, berani, berprinsip itu berani. Terus ada lagi? Berprinsip itu
kurang lebih seperti ini. Berprinsip berarti punya acuan diri sendiri. Artinya dia tidak akan mudah terpengaruh. Berprinsip. Contoh, hari ini pokoknya aku akan tetap sekolah. Ada yang telepon atau ada yang chat, jangan sekolah yuk hari ini, atau kita main misalkan. Yang tadinya misalkan rencana mau sekolah jadi main, itu tidak punya prinsip, keteguhan hati prinsip itu. Atau prinsip itu ada acuan dalam diri kita yang tidak boleh orang lain misalkan mempengaruhi. Kalau kita misalkan mau belajar, diajak main, tetap saja belajar. Itu prinsip, mempunyai prinsip atau berprinsip. Oke, kita lanjutkan. Integritas. Siapa yang tahu integritas itu apa? Integritas itu kesatuan. Jadi tidak terpecah belah. Itu integritas, ya. Lanjutkan kasih sayang. Sering mendengar kasih sayang? Coba artinya apa? Kasih sayang itu. Acil ya. Sayang sesama teman. Ada lagi. Memberi kenyamanan. Oke, keren. Terus ada lagi. Sayang sesama keluarga. Kasih sayang. Ada lagi. Rela. Ya, sayang orang tua. Wais. Sayang dengan Allah. Perhatian. Membuat orang nyaman. Kasih sayang adalah bersikap lembut, tidak kasar, seperti perhatian, membuat nyaman seperti tadi, semuanya betul. Tapi kasih sayang itu adalah tidak melakukan hal-hal yang membuat sedih atau kecewa orang lain. Kita dengan contoh saja, seperti kita punya peliharaan kucing misalnya. Kalau kita berikan kasih sayang untuk kucing itu, hewan peliharaan itu akan nurut kita. Tapi kalau kita misalkan ada kucing kita lempar, ada kucing misalkan kita usir, tentu kucing itu pasti takut ketemu kita. Betul tidak? Itulah kasih sayang, memberikan perhatian, rasa nyaman, itu kasih sayang. Selanjutnya rajin. Siapa yang tahu? Rajin belajar. Kira? Ya, rajin benar. Rajin. Rajinnya sendiri apa? Kalau anak, nggak apa-apa. Tidak meninggalkan. Lihat. Rajin sekolah. Melakukan hal tersebut terus rajin. Ada lagi. Ya, Naura. Hah? Menuntut ilmu. Rajin itu kurang lebih yang dikatakan oleh siapa itu? Puja. Rajin itu adalah melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa kenal. Nah, artinya tanpa di suruh-suruh lagi. Rajin itu sudah paham dengan sendirinya apa yang harus dilakukan. Rajin. Komitmen. Siapa yang tahu? Sering mendengar komitmen. Kita harus komitmen. Apa artinya? Yang keras? Artinya? Ada lagi komitmen itu apa? Bukan komite ya. Kalau komitmen itu adalah kesepakatan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Contoh, si mama tugas Queen misalkan. Mama Queen bilang tugas Queen nanti kalau pagi-pagi sapu-sapu ya kamarnya atau bersihkan kamarnya. Karena sudah komitmen, Queen tidak pernah tiap pagi Queen ayo bersihkan, tidak pernah seperti itu. Queen langsung melakukan, itu sudah komitmen kan? Sudah berdasarkan kesepakatan. Lanjutkan. Percaya diri. Nafisa. Berani tampil, keren. Hah? Tidak malu. Ada lagi, keren. Ada lagi. Berani beda dong, percaya diri. Tapi bukan artian berarti berani beda. Orang lain pakai seragam, kamu tidak pakai baju kan enggak? Berani beda dong, tidak pakai baju misalkan tidak. Artinya berani beda dalam hal positif ya. Percaya diri itu adalah
adalah percaya pada diri sendiri, tidak malu-malu, tidak takut kalau masalah menampilkan di depan secara hal positif, tidak malu-malu, betul sekali. Lanjutkan kesabaran. Mana? Apa aja? Bersabar, menahan emosi. Emosi juga sama. Menahan lapar, kamu lapar ya? Tidak marah-marah. Sabar itu adalah bisa mengontrol dan menahan emosi. Sabar. Kalau di dalam agama Islam tentu sabar ini adalah penting. Orang yang sabar insya Allah ya segala sesuatunya itu akan terwujud. Tapi kalau tidak sabar beda. Contoh, ingin segera kaya tapi kerja enggak, ya. Usaha enggak. Kalau sabar mah usaha terus, walaupun belum memperoleh apa yang diinginkan, tapi selalu sabar dan bertawakal, tapi terus berikhtiar melakukan apa yang kita inginkan. Itu bersabar, ya, menahan, bisa menahan. Ada yang marah-marah ke kita, atau misalkan ada yang jahat ke kita, jangan dilawan dengan kejahatan lagi yang sama, tapi kita bersabar. Itu adalah pahlawan yang sebenarnya. Lelaki sebenarnya itu seperti itu. Bukan misalkan ada yang jahat ke kita atau nantang ke kita lawan, itu bukan tipikal laki-laki pemberani. Dia pemberani itu yang bisa menahan emosinya, karena dia tahu ujungnya kalau dilawan dengan kekerasan tidak akan baik. Itu terus terang hal yang paling mudah diucapkan, sabar itu, tapi sulit sekali dilakukan. Tapi kalau kalian sudah bisa bersabar menahan emosi, mengontrol emosi, itu dikatakanlah orang-orang yang hebat. Selanjutnya, terakhir, keamanan. Tapi jauhi benda yang tajam, katanya keamanan itu. Ada lagi? Melindungi keamanan. Ada lagi? Paham ya yang dibahasnya benar. Ada lagi? Menjaga keamanan itu adalah menjaga diri kita dan orang lain supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbahaya. Oke, inilah 14 nilai-nilai kebajikan yang kalian sebutkan. Ini nilai-nilai kebajikan universal, artinya keseluruhan semuanya pasti sama. Keadilan, adil, semuanya tahu pasti sama. Ya, siap. Untuk selanjutnya, silakan kalian munculkan untuk di keyakinan kelas di sini. Kira-kira aturan itu aturan apa saja yang harus ada di kelas ini? Silakan angkat tangan. Wais. Bukan. Kalimatnya seperti apa? Berarti di sini misalnya aturannya gimana? Aturannya tidak apa? Tidak boleh apa? Tidak nomor 1 ya, tidak meninggalkan tiket. Tidak meninggalkan tiket ya. Tiket. Ada lagi aturan di sini, di kelas ini. Coba Puja. Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Aturan ya. Terus selanjutnya Rapiki. Jangan mengerjakan PR. Jangan lupa ya, kerjakan PR. Kita bikin satu lagi, tidak berantem. Bagus ya, tidak berantem. Ini dalam kelas ya, tidak berantem. Yang kalian mainkan tuh biasa apa tuh? Tadi tidak main bola di kelas. Tidak main bola ya. Tidak main bola di kelas.
Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Bagus ya, Akila ya. Terus ada lagi nggak? Acara. Tidak berlari-lari ya, tidak lari-lari, tidak lari-lari di kelas. Di kelas. Kanan. Yang keras, tidak berkata kasar, tidak berkata kasar, tidak berkata kasar, ya. Benar, siapa? Tidak mengejek, tidak ejek orang tua. Ini yang disepakati di sini ya. Coba, Puja udah, Wais udah. Tidak membuat kerusuhan, sama tidak nih? Sama kayak berantem. Lido. Apa? Nah, iya. Tidak berkata jorok. Oh iya. Ada lagi. Coba Habib. Hasib. Tidak membeda-bedakan teman. Kita bikin 10 saja kok, ada teman lagi. Tidak beda-bedakan teman. Tidak beda-bedakan teman. Coba Putri. Apa? Tidak. Yang terakhir. Oh, izin ke toilet. Izin, gitu. Selalu izin ke toilet. Izin dulu ke toilet ya, izin ke toilet ya. Ada lagi? Calif. Wah, benar. Tidak buang sampah. Tidak buang sampah ke meja. Woi, coba. Tidak boleh malah ya. Tidak tidak pakai topi gitu ya? Tidak pakai topi, pakai topi dan jaket. Kalau nggak pakai kerudung harus diikat rambutnya, perakiannya berarti ya. Tidak. Gimana? Nah, itu kalau yang tadi berarti kalau nggak pakai kerudung sikat. Nah, sama. Di sini tak apa deh? Tadi kerusuhan. Oke, tiga satu lagi. Tanggung jawab apa aja? Aturan dulu, aturannya tidak apa. Nah, sudah. Oke, Papi. Sudah ya. Tidak memukul teman. Wes, satu lagi, udah. Apa? Udah. Aturannya tidak boleh berisik berarti kan?
Tidak boleh ngobrol kan? Tidak ngobrol kan? Tidak ngobrol ya. Ngobrol saat belajar. Ya, Bapak kita sepakati dulu ada 17. Yang pertama tidak meninggalkan piket ya. Yang kedua apa? Baca. Yang ketiga. Yang keempat. Selanjutnya. Selanjutnya. Terus. Ya, terus. Yang sembilan. 10. Dengan Bapak telah membuat aturan. Nah, setelah ini kita akan mengubah supaya kalimatnya tidak negatif, tidak, jangan itu merupakan kata-kata yang akan berdampak atau mengartikan bahwa kalimat tersebut menjadi negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Ada yang tahu nomor 1 ini kalau misalkan aturannya tidak meninggalkan piket berarti harus seperti apa kalimatnya? Harus apa? Menjaga keren ya. Inilah yang dikatakan kalimat positif ya. Menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak melanggar aturan. Kalimat positifnya menjalankan atau mematuhi. Nah, itu mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Coba nomor 3 apa kalimat positifnya? Jangan lupa kerjakan PR. Berarti kalimatnya bertanggung jawab mengerjakan PR. Bisa. Jangan lupa kerjakan PR berarti selalu mengerjakan saja kalimat positifnya. Selalu mengerjakan tugas kan? Mengerjakan PR itu adalah pekerjaan rumah. Pak, tidak berantem berarti kalimat positifnya seperti apa? Tidak memukul. Jangan pakai tidak lagi atau jangan. Kalimat positifnya seperti apa? Tidak berantem. Saling memaafkan. Bukan. Saling menghormati. 5 Pak. Tidak main bola di kelas. Kan main bola di lapang. Iya, main bola di lapang. Ini kalimat positifnya. Di lapang, ya. Nah, apa? Makan di kantin. Bagus ya. Kalau bekal tentu saja boleh itu. Tapi ini makan ini adalah pada saat makan pada waktunya. Makan pada waktunya. Sesuai waktunya. Ya, nomor 7. Ayo dulu. Nomor 7, tidak lari-lari di kelas. Kalimat positifnya apa? Tertib di kelas. Tertib di kelas. Oke, mantap Puja. 8.
tidak berkata kasar berarti bukan dia bicara sopan. Nice ya. Bicara sopan, adil. Nice ya. 9. Tidak ejek orang tua berarti harus kalimat positifnya. Menghargai orang tua, menghormati orang tua ya. Iya, kalau itu orang tua. 10. Tidak beda-bedakan teman. Adil. Kan kalimat positifnya. Adil dalam berteman. Adil atau main bersama. Bermain bersama ya. 11. Izin ke toilet. Izin ke toilet kalimat negatif atau kalimat positif? Positif. Jadi sudah jelas ini kalau mau ke toilet izin dulu izin ke toilet. Ya. Tidak buang sampah ke meja. Berarti kalimat positifnya membuang sampah. Buang sampah ke tempatnya. Ke tempat buang ke tempat sampah. Buang sampah ke tempatnya. 13. Tidak boleh malak. Berarti kalimat positifnya jangan ada tidak lagi. Kira-kira apa kalimat positifnya coba? Wah, kalimat positifnya tidak malak, tidak boleh malak berarti menghormati ya. Berarti apa? Menghargai ya, menghargai teman. 14. Tidak main HP. Kalimat positifnya menggunakan HP, benar. Menggunakan HP pada saat diizinkan. 15. Tidak pakai topi dan jaket di kelas. Jadi kalimat positifnya bukan. Ya. Disiplin kan luas. Berarti kalau misalkan tidak pakai topi dan jaket itu kalimat positifnya seperti apa? Menggunakan seragam, menggunakan seragam sesuai harinya. Bagus. 16. Tidak memukul teman. Apa? Menyayangi teman atau menghormati teman. Menghormati teman. Bagus. Terakhir, tidak ngobrol saat belajar atau bisa konsentrasi atau selalu memperhatikan turun menjelaskan. Oke. Semuanya sudah menjadi kalimat positif. Perhatikan semuanya ke depan. Ini aturan yang kita buat, kalian sampaikan, diubah menjadi kalimat positif. Ini. Jadi kalimat positif ini sudah tidak boleh lagi ada kata tidak, jangan,
apalagi awas dari galak. Nah, setelah dari sini perhatikan semuanya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 ini kira-kira bentuk keyakinan kelasnya atau yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mana ya. Kita sudah belajar nilai-nilai kebajikan yang tadi sampai 14. Nah, sekarang nomor 1 ini menjaga kebersihan. Tanggung jawab. Ini masuk ke tanggung jawab, bagus ya. Tanggung jawab. Yang kedua apa? Kewajiban. Sana ada nggak kewajiban? Lihat di sini, lihat di sini. Mematuhi aturan tanggung jawab juga, bagus. Terus. Selalu mengerjakan PR. Rajin, itu masuk ke dalam rajin. Saling menghormati. Berprinsip, saling menghormati. Ini saling menghormati bisa masuk ke dalam komitmen. Main bola di lapang. Lihat di sini, lihat di sini. Komitmen. Makan pada waktunya. Berprinsipan sendiri-sendiri. Komit. Tertib di kelas. Tanggung jawab. Bicara sopan. Bicara sopan. Kalau misalnya kan tidak sebodoh itu. Bicara sopan yang mana masukin? Kasih sayang. Kalau sudah muncul kasih sayang tidak mungkin berbicara kotor atau kasar, ya. Menghormati orang tua. Benar. Menghormati orang tua. Kita tidak terpecah belah. Menghormati orang tua adalah kasih sayang bisa. Bermain bersama. Izin ke toilet. Komitmen. Buang sampah ke tempatnya. Komitmen itu bisa masuk ke prinsip. Kita nggak usah ada si bapak nih, buang sampahnya ke tempat sampah. Tapi kalau nggak ada bapak, misalkan kemana saja, itu tidak punya prinsip. Karena kesadaran diri ya, berprinsip ya. Menghargai teman, kasih sayang. Iya. Menggunakan HP pada saat diizinkan. Tanggung. Menggunakan seragam sesuai harian. Komitmen. Menghormati teman. Kasih sayang. Selalu memperhatikan guru. Berprinsip. Oke. Lihat ke depan supaya apa yang kita buat, apa yang kita bersama-sama kita buat ini, supaya kita memang tidak nggak merasa. Misalkan contoh setelah dibuat keyakinan kelas ini atau kesepakatan ini, tentu saja yang harus melakukan, yang harus melakukan segala ininya kita semua, bukan satu orang.
yang berbicara. Contoh misalkan tadi si Puja menyampaikan ini, bukan hanya si Puja, contoh di sini saja ini yang tadi ini tidak ejek orang tua, itu menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini bukan hanya ini, seluruhnya yang berada di sini memang benar-benar harus menghormati, karena itu sudah merupakan bentuk kasih sayang kita terhadap orang tua. Kita tidak mungkin ada, kata Bapak juga, kalau misalkan tanpa adanya orang tua, makanya kita harus sayang. Walaupun itu orang tua teman kita, sama mereka juga pasti disayang oleh anaknya. Kalau kita mau dihormati orang tua kita, kita juga harus bisa menghormati orang tua teman kita. Nah, dari sini Bapak mau tes kalian, kira-kira dari bentuk tanggung jawabnya yang terlihatnya seperti apa. Kita mulai dari sini, nomor 1, menjaga kebersihan, kira-kira terlihatnya seperti apa? Selalu menyapu kelas. Tuh, terlihat. Tidak dikatakan mempunyai tanggung jawab menjaga kebersihan kalau tidak pernah melihat, contoh, tidak pernah melihat si Sultan misalkan membersihkan kelas. Itu tidak pernah terlihat, itu tidak tanggung jawab berarti. Nah, sekarang kalau terdengarnya apa? Terdengar oleh Bapak, si Sultan kemarin atau misalkan selalu mengerjakan atau selalu piket, itu terdengar sama Bapak. Perilakunya seperti apa? Bukan, perilakunya itu adalah yang kelihatan sehari-hari seperti apa? Kalau misalkan yang sudah mengerjakan tanggung jawab itu, perilakunya adalah selalu bersih. Jelaslah perilakunya. Perilakunya selalu menjaga kebersihan. Lanjutkan, mematuhi aturan, terlihatnya seperti apa? Tidak pernah melakukan atau misalkan selalu baik, bagus. Terdengarnya tidak pernah melanggar perilakunya tertib. Coba angkat tangan yang bisa menyebutkan terlihat, terdengar perilaku dari ini nih. Tidak membeda-bedakan teman, bermain bersama, yang terlihatnya angkat tangannya. Oke, dia boleh coba. Terlihatnya seperti apa? Tidak membeda-bedakan teman itu. Selalu bermain bersama. Terdengarnya? Terdengar nih. Terdengarnya? Enggak. Terdengarnya terdengar, kalau terdengar itu selalu main bersama-sama dengan siapapun. Terdengar. Perilakunya? Ya jelas lah, selalu adil dan bisa berkumpul dengan teman yang lain, ya. Itu perilaku. Baik, kita telah selesai membuat apa yang menjadi keyakinan. Bapak tidak menginginkan apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian usulkan menjadi keyakinan kelas ini, tapi kalian sendiri yang tidak mematuhinya. Karena ini bukan harus diingatkan lagi sama Bapak. Contoh, Rapiki dengarkan. Contoh, misalnya Bapak tidak mau mendengar lagi, Pak, Sultan tidak piket hari ini, berarti Sultan misalkan masa Bapak tidak akan misalkan menegur lagi, Sultan kamu harus piket. Tidak. Berarti Sultan tidak tanggung jawab. Kalau misalkan piket ini menjaga kebersihan, tanggung jawab itu harus disadari oleh Sultan sendiri, ya. Jadi tidak misalkan nggak usah misalkan tidak melakukan atau melakukan hal yang salah atau melanggar aturan ini, kalian sendiri yang harus sadar, karena keyakinan atau aturan ini kita sepakati bersama-sama. Paham tidak? Coba sekarang kita ini saja aturannya, ini kalimat positifnya. Kalimat positifnya saja kita baca bersama-sama supaya kalian teringat terus. Kalimat positifnya nomor 1. 2. 3. 4. 5.
sekretaris beliaunya siapa ya? Belum. Kalau begitu Bapak mau tugaskan yang di print aja, di print. Siapa yang punya printer di rumah saya? Hah? Gak ada. Oke, tidak apa-apa. Nanti Bapak sendiri yang akan membuat ini atau mencetak ini. Supaya apa? Nanti inilah yang kalian bentuk, yang kalian usulkan bagaimana di kelas ini supaya kalian paham apa yang menjadi keyakinan kita di kelas ini. Baik, sebelum Bapak akhiri pembuat keyakinan kelas ini, sebelum Bapak rekap, tulis, nanti Bapak akan bagikan ke kalian satu persatu ya. Jadi kalian bisa mengingat lagi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya atau yang ditanyakan terkait keyakinan kelas? Kalau tidak ada, Bapak akhiri saja. Oke, Sultan. Kalau kita melanggar aturan, ada hukuman. Oke, dengarkan. Harapan Bapak setelah membuat keyakinan kelas ini tentu saja tidak boleh dilanggar sekalipun. Kalau misalkan dilanggar itu berarti tidak komitmen. Kan kita sudah komitmen, bukan Bapak saja. Dengarkan, contoh seperti ini. Bicara sopan, atau misalkan bicara sopan ini bukan hanya kalian saja, termasuk Bapak harus berbicara sopan. Ya, jadi kalau pertanyaan Sultan, apakah ada sanksi? Bapak tidak berharap kalian memperoleh hukuman. Tapi kalau keyakinan ini sudah muncul dari diri kalian, tentu kalian tidak akan melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan keyakinan kelas ini. Tapi kalau misalkan melakukan, tentu saja nanti akan ada tindakan lebih lanjut atau misalnya konsekuensi ini tentu saja tidak akan Bapak sampaikan sekarang, tapi mohon Bapak harap setelah membuat keyakinan kelas ini tidak ada yang melanggar, karena ini bukan buatan Bapak, yang bikin bukan Bapak, tapi kita semua, kalian yang mengusulkan. Jadi ya Sultan ya, tolong camkan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Jadi tidak bertanya lagi, aduh lupa Pak, karena keyakinan kalian yang buat. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Bapak tutup saja tentang pembuatan keyakinan kelas ini. Nanti akan Bapak perbanyak supaya kalian bisa mematuhi mengikuti apa yang telah kita semua buat. Baik, Bapak akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.